Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu materi yang kita sampaikan insyaAllah. Judulnya itu Al-Asbabul Lati Tazulu Biha Uqubatiz Dzunub. Sebab-sebab yang menghilangkan atau melenyapkan daripada balasan-balasan dosa yang diperbuat. Ada disebutkan di sini beberapa hal. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita sampaikan secara keseluruhan. Sebab yang pertama yang dapat menghilangkan uqubah, yaitu at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah, hakikatnya dirinya sajalah yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengakuan mengaku saya sudah taubat, belum tentu taubat. Mungkin bahasa yang dibilang saya sudah taubat atau saya bertaubat ini hanya berbentuk harapan. Harapan agar usaha taubat itu dapat terlaksana secara keseluruhan. Maka makhluk yang pertama kali berbuat salah dari antara manusia yaitu Nabi Adam. Nabi Adam beserta dari istrinya, pasangannya Sayyidatu Hawa. Dan sebaliknya pula, orang yang pertama kali juga bertaubat pada Allah juga Nabi Adam dan Sayyidatu Hawa. Orang yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa di situ ada pengakuan dosa. Dan di sisi yang lain, dosa tersebut hakikatnya pada asalnya ditanggung oleh diri masing-masing. Jadi ada orang berandai-andai berkata, apa Bapak Ibu, kita ni dibuang atau dicampakkan ke dunia ni sebabnya adalah karena kesalahan Nabi kita, Bapak manusia, yaitu Nabi Adam. Ada orang bilang begitu. Maka ini adalah hal yang mesti kita tangguhkan atau yang kita tolak, di mana kalau belum mengenal dan mengetahui tentang kaedah-kaedah dosa atau zanbun, muzdibun, maka tidak ada menuduh seseorang atau siapapun yang mewariskan daripada dosa tersebut. Itu diantara yang pertama. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rukun. Dalam arti apa? Taubat yang sesungguhnya. Apa yang menjadi ukuran pertama kali orang itu dipanggil bertaubat atau bertaubat? Yang pertama adalah an-nadamah, orang yang memiliki rasa penyesalan. Dia menyesal bahwa apa yang dibuatnya itu adalah perbuatan yang salah, dan bekal asal untuk mengaku bersalah itu juga mengerti bahwa itu adalah salah. Takkan tahu dia itu perbuatan yang salah kalau tak ada ilmu tentang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini zaman orang sekarang ini, orang ngaku-ngaku benar, ngaku-ngaku salah, pakai logika kebanyakannya. Cocok, elok, sesuai dengan otak, akal pikirannya, benaknya, dia katakan baik dan dia katakan buruk. Maka orang yang pertama kali dipanggil taubat tersebut ada rasa nyesal dulu. Menyesal akan kesalahan yang diperbuatnya. Kalau tidak ada rasa penyesalan hakikatnya, tidak akan dipanggil bertaubat, dan dosa yang sama akan berulang kembali terjadi. Ini dalam perkara yang dipanggil taubat, yang pertama Bapak Ibu, menyesal, salah, tahu diri awak pada Allah.
Kemudian apalagi yang menjadi ketentuan taubat tersebut? Tinggalkan maksiat itu, tinggalkan dosa tersebut. Salah satu dalil atau yang menyampaikan dari Rasulullah bahwa orang mukmin kalau bersalah itu wajar. Buat salah itu wajar. Yang tak wajar itu apa dia? Berbuat salah sampai berulang-ulang kali, itu tak wajar. Orang salah itu biasa. Jangan karena dia berbuat satu kesalahan, kadang seluruh kebaikannya dicoret dan dihapuskan dalam ingatan kita. Orang buat salah biasa, tapi kalau buat salah berulang-ulang kali, itu luar biasa, parah namanya. Ini dalam ketentuan bertaubat, tinggalkan dosa tadi. Lalu yang ketiga apa? Orang yang juga dipanggil bertaubat itu mereka yang buat janji pada Allah. Janji pada Allah itulah yang susah. Dia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala apa? Aku tak mau lagi berbuat hal yang sama. Janji pada Allah. Sama hal dengan ucapan kita di waktu berzikir, mengucap kalimat istighfar lengkap. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada ulama yang mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dia sampaikan bahwa orang yang mengucap kalimat wa atubu ilaihi ada dua hukum, bisa makruh, bisa haram. Apa salah satu yang buat haram tuh? Hari ini dia bilang wa atubu ilaihi, tapi dia sendiri belum bertekad kuat, belum berjanji pada Allah untuk meninggalkan atau tidak lagi berbuat hal dosa yang sama. Bisa tak boleh itu. Atau orang yang berkata wa atubu ilaihi, sementara saat ini dia masih lagi tempatan kerjanya, rezeki yang dicarinya, yang didapatnya, yang dimakannya itu dari hal-hal yang diharamkan. Tak boleh. Kemudian apa yang menjadi ketentuan taubat yang selanjutnya Bapak Ibu? Mereka yang mengembalikan atau menyelesaikan segala apapun kezaliman yang diperbuatnya, baik hubungannya, muamalahnya kepada Allah atau hubungannya kepada manusia. Itu yang susah. Ini yang susah Bapak Ibu. Kenapa? Banyak kita perhatikan orang yang mulai sadar. Alhamdulillah akhir zaman ini kita lihat para pendakwah bersungguh-sungguh, bersikeras mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak untuk memperbaharui diri. Banyak kita lihat sekarang orang yang alhamdulillah usahanya untuk berbuat kebaikan, beramal ketaatan pada Allah banyak terlihat. Tapi tidak melupakan yang lalu. Dulu kita waktu muda atau yang dulu waktu kita berbuat dosa, itu semua ada hukumannya, ada catatannya. Jangan beranggapan kita orang yang baik saat ini, sementara kita sendiri tahu aib kita di masa lampau. Dosa kita pada Allah itu kecil sekalipun, atau bahasa lainnya apa, yang kita sangka pun ada catatannya. Maka oleh karena itu kalau berkait dengan hukum pada Allah, misal sholat, apalagi puasa, apalagi makan haram, itu dibayar semua dulu, tuntaskan dulu itu. Begitu juga dengan hukuman atau bahasa kita dosa kepada insan manusia. Ada kalimat-kalimat yang tak cocok, ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang, ada harta orang yang dimakan yang tak halal. Hakikatnya apa? Dipulangkan semua itu dulu. Itulah dengan makna taubat yang sebenarnya. Jadi kalau andai kata alhamdulillah sekarang awak udah masuk masjid, udah kemana-mana pakai kupiah, pakai lobe dan nutup aurat, berjilbab,
kemana-mana sekarang ini udah pakai jubah, taubatkah itu? Belum tentu. Yang tahu tuh dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertaubat ini, kalau dia sudah melakukan apa yang menjadi ketentuan taubat tadi itu, ukubahnya itu, hukumannya itu dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan guru, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hal yang kedua adalah di mana orang yang bertaubat itu pula senantiasa mewujudkan kalimat taubat dalam dirinya. Apa dia? Istighfar. Minta ampun pada Allah. Kalimat lisan yang paling banyak menghapuskan dari salah dan dosa, meminta ampun, istighfar sebanyak-banyaknya pada Allah. Maka salah satu kalimat yang kita baca, astaghfirullahalazim, sampai pada kalimat wa atubu ilaih, atau doa kalimat pengakuan Rabbana zolamma anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya, atau dengan kalimat sayyidul istighfar, atau dengan kalimat-kalimat yang lain, yang dimana dalam banyak riwayat disampaikan bahwa baginda Rasulullah tak kurang dari 70 kali mengucap istighfar setiap harinya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah tidak kurang mengucap kalimat istighfar 100 kali setiap harinya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita ingat. Kalaulah kita orang biasa yang tidak pasti masuk surga, yang tidak ada menjamin masuk surga, kita ini orang awam. Nabi sendiri pun yang dijamin masuk surga, Nabi sendiri itu kekasih Allah, tak lepas mulut berucap 100 kali. Awak kalau bisa jangan sama macam Nabi. Yang parahnya apa? Tak bilang istighfar tak sampai 100 kali sehari. Itu parah namanya. Seakan-akan lebih hebat dirinya lagi, lebih dijamin lagi dirinya untuk masuk dalam surga Allah nantinya. Rasul 100 kali. Kalau bisa awak berapa? 500. Tak bisa 500, 1000. Nah, begitu baru paten. Ini tidak, istighfarnya habis salat 3 kali, 5 kali bawa salat, berarti berapa tuh? 15 kali. Tambah apalagi kita bilang pernak-perniknya paling banyak berapa? 20 kali. 20 kali lah awak istighfar. Seakan-akan awak tu tak ada salah dan dosa. Seakan-akan awak tu ngalahi Nabi Adam, pemegang kunci surga. Ini parah namanya ini Bapak Ibu. Kemudian sebab yang ketiga yang dapat menghapuskan ukubah dosa tersebut, al-hasanatul mahiyah, yaitu dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat ini ada yang berbentuk ibadah, ada yang berbentuk muamalah. Apakah kebaikan tersebut hanya terbatas kepada perkara yang sunnah? Tidak. Yang wajib juga dikerjakan. Solat dengan solat yang wajib itu pun menghilangkan ukubah. Jadi kalaulah dalam kajian hikmah, salah satunya apa Bapak Ibu? Mengapa waktu solat setiap rakaat itu kita disuruh untuk sujud 2 kali, lalu ada rukuk 1 kali. Yang sujud 2 kali itu mengulang atau membuktikan bahwa ketundukan diri kita kepada Allah Ta'ala, memberi iktibar dan pelajaran penting dalam hidup, bahwa kita ulangi bukti bahwa kita tunduk pada Allah,
jangan setelah sholat balik lagi berbuat hal yang dilarang Allah. Ruku, apa di antara hadisnya? Yang ketika orang ruku, semakin lama dia ruku, maka berjatuhan ke perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan apapun yang kita perbuat, itulah salah satu jalan akibat dari kesalahan kita itu dihapuskan oleh Allah. Entah karena rajinnya kita berbuat baik, kemungkinan kita jauh dari musibah. Entah karena rajinnya kita berbuat amal yang soleh, kita tidak ditunjukkan Allah langsung hukuman akan salah dan dosa kita. Kalau langsung ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, tak sanggup kita mendengarnya, tak sanggup kita melihatnya, dan tak sanggup kita mendapatkannya. Jadi ini diantara yang ketiga. Kemudian hal yang keempat adalah doanya orang mukmin terhadap mukmin yang lain. Ada kita berdoa untuk diri kita, ada kita berdoa untuk orang tua kita, atau kita berdoa untuk orang lain. Dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Istaghfir li dzambika wa li dzambil mu'minina. Minta ampunkah engkau pada Allah akan dosamu dan dosa orang yang beriman. Ini perintah nih Bapak Ibu. Salah satu kapan yang kita amalkan nih? Waktu sholat, waktu berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina atau walidaina warhamna warhamhum warhamna warhamhuma warhamhum kama rabbayana au rabbauna sighara au sighara saghira au sighara. Kemudian masuk kalimat walil muslimina wal muslimat au wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi begini, apa yang menjadi syiar ini menunjukkan bahwa dalam berdoa itu memberi faedah kepada kita. Selama ada orang yang mendoakan kita, maka hukuman Allah Ta'ala itu bisa dihapuskan atau berkurang hukuman tersebut. Hukuman Allah ada dalam dunia ini kan. Lalu apalagi ada dalam alam kubur, bahkan nanti di padang mahsyar, di hari akhirat, di neraka. Jadi dengan doa orang-orang yang membacakan itu, walau kita sudah mati kita, dah tak lagi bisa buat dosa, udah tak bisa lagi buat pahala, tapi karena ada umat Islam yang masih mendoakan kita, yang masih berjamaah mengampunkan, meminta ampun untuk diri kita, maka kita pun terlepas daripada hukuman Allah tersebut. Itu makanya berdoa itu jangan doa sendiri-sendiri, doakan juga orang lain. Nah, itu maknanya itu Bapak Ibu. Kemudian hal yang selanjutnya adalah ma ya'malu lil mayyit min a'malil birr kas-shadaqati wa nahwiha. Apa yang diperbuat oleh orang yang hidup kepada yang sudah mati dari perkara-perkara kebaikan. Bir. Jadi kalau bir ini artinya apa? Kebaikan yang berkelanjutan. Sama halnya dengan bahasa haji. Ada haji, orang bilang haji makbul. Salah, kurang tepat. Haji mabrur. Kenapa mabrur? Karena ada kebaikan yang berkelanjutan. Jadi pulang haji makin bagus amalnya. Jadi pulang dari tanah suci makin banyak amal yang dilanjutkannya. Jadi apa makna di sini? Di mana orang yang hidup dapat memberi manfaat kepada yang mati, itu maksudnya itu. Orang yang mati masih lagi mendapat faedah dari orang yang hidup. Itu kita sepakati dulu. Jadi ada yang bilang man mata ibnu Adam tu inqoto'a tu maknanya bukan putus tapi terputus. Di antara yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa yang putus itu amal orang yang mati.
Tak bisa dia lagi buat dosa, tak bisa lagi dia buat solat. Tak ada pernah ada kita lihat hal seperti itu. Putus dah amalnya. Tapi efek dari yang hidup tuh berkelanjutan bisa. Efek dari yang hidup tuh berkelanjutan bisa kepada yang mati. Salah satunya apa? Dosa wasilah. Apa di antaranya? Karena pernah menyampaikan hal yang tak elok, atau mengarahkan seseorang berbuat dosa, atau mengajak orang berbuat maksiat, dan sampai ketika ini lagi dia masih buat maksiat, awak pun kena imbasnya. Itulah makna itu. Kecuali orang yang tadi yang mengajarkan itu taubat berhenti, ataukah orang yang diajarkan berhenti. Begitu juga dengan kebaikan. Bisa berlanjut, bisa. Apa di antaranya? Ilmu yang bermanfaat. Selama orang itu mengajarkan yang elok-elok dan kita perbuat yang elok tersebut, maka orang yang mengajarkan itu pun dapat manfaat. Salah satunya siapa? Orang tua awak. Orang tua dah mati dan meninggal, dah tak hidup lagi misalkan. Tapi awak masih ingat pesan dia. Sesibuk-sibuk engkau kerja, contoh, jangan kau tinggalkan solat nak misalkan. Maka selama kita mengingat dan itu menjadi asbab kita berbuat solat di antaranya, semangatnya, maka rajinnya, di situ jugalah orang tua tersebut dapat amal jariah, kebaikan dari apa yang diajarkannya dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara khusus di sini membahas berkait dengan sedekah. Sedekah. Nah, sedekah apa dia? Sedekah amal namanya. Sedekah amal itu apakah dalam sisi harta benda? Tidak. Apapun dia yang kita niatkan untuk orang lain, itu namanya sedekah. Ada imbas orang lain. Jadi pada asalnya apa dia? Meniatkan atau beramal untuk mendapat ridho Allah terhadap orang lain. Itu namanya sedekah. Jadi ketika ada orang yang sudah meninggal, misal orang tua awak, ya kan, orang tua kita dah mati, maka anak yang baik, anak yang soleh bermanfaat untuk membantu hukuman, mengurangi hukuman orang tua tersebut di alam kubur sebelum kiamat. Maka orang tua tersebut dapat berkurang hukumannya sebab amal anak soleh yang bersedekah, yang berbuat kebaikan untuk orang tuanya. Nah, itu pernah juga kita sampaikan di mana dalam kajian contoh kurban atau yang lain, tak masuk kurban sekarang. Apa yang biasa mungkin musim makanan, musim minuman, musim apapun yang misalkan orang tua itu semasa hidup menyenanginya, teringat awak sama orang tua itu makan misalkan, belikan sesuatu tadi ini lalu niatkan sedekah kepada orang lain. Nah, ini insyaallah menjadi amal yang bermanfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang keenam atau yang selanjutnya adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat daripada Nabi Muhammad. Syafa' itu artinya apa? Menggenapkan. Kalau witrun ganjil. Jadi syafaat, amal awak kurang, gara-gara kurang amal itu awak kecebur masuk neraka. Jadi syafa' artinya penggenapan. Dengan adanya Rasulullah yang tadinya awak masuk neraka, maka terbantu dengan adanya Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti waktu di Sirat, Nabi ikut menunggu umatnya dan memilih siapa yang lanjut dari Sirat tadi itu, siapa yang campak ke mulut api neraka. Adanya syafaat yang dari Rasulullah tadi ini diartikan dengan bahasa kita apa? Bantuan. Syafaat itu apa? Pertolongan. Ditolong Nabi awak. Apa salah satunya? Mengucap kalimat solawat dan salam.
as-salatu 'alan nabi, as-salawatu 'alan nabi, dengan bahasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harusnya Bapak Ibu, sholawat dan salam itu dipisahkan. Kalau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau lah salam assalamu alaika ya, assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi di sini yang dimaksud apa? Sholawat. Solawat ini urgen, bahkan dalam solat pun yang disebutkan solawat, rukun perkataan yang kalau tinggal maka orang tak dianggap solat di situ dia. Jadi orang yang mendapatkan solawat ini adalah kita umat Nabi Muhammad, dan salah satu di antara 3 hal yang dicemburui kata para alim ulama oleh para nabi dan rasul yang lain. Sebab satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat dari nabinya hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang selanjutnya adalah al-masaibul lati yukaffiru al-masaibul lati yakfurullahu biha al-khataya fid dunya. Selanjutnya yang menghilangkan ukubah itu apa? Musibah. Musibah. Apa itu musibah? Menimpa kepada kita. Apa yang menimpa kepada kita? Apapun yang tidak kita sukai, itu namanya musibah sebenarnya. Apapun yang tidak kita sukai, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar. Salah satu musibah yang tak mau kita apa? Kematian. Apalagi sakit dan seterusnya. Maka musibah apapun yang kita hadapi, hakikatnya itu dapat menghilangkan atau menghapuskan ukubah dosa-dosa yang kita perbuat. Maka orang yang mendapatkan musibah itu, hakikatnya makin banyak musibah yang diterimanya, makin senang dia. Makin senang dia. La khauf alaih, tak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tak ada rasa sedih. Semakin banyak musibah tu, semakin senang dirinya. Itu yang susah bagi kita Bapak Ibu. Awak kadang bersyukur, maka mengucap alhamdulillah dapat nikmat. Ketika dapat musibah, bilangkan alhamdulillah itu berat. Memang pada asalnya apapun musibah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kehendak Allah Ta'ala. Tapi ada masanya di mana orang yang ketika diberi musibah, hatinya tetap lapang, pikirannya tetap tenang. Ada orang begitu? Nah, itu banyak. Dan tak juga banyak orang yang sanggup. Ketika ada dalam keadaan kaya, dia bisa ingat sama Allah. Tapi ketika dalam keadaan miskin, susah, jauh dari Allah. Ada pula yang sebaliknya. Ada orang yang dalam keadaan susah, dia ingat sama Allah. Dalam keadaan kaya, ya, dalam keadaan kaya, sementara kaya waktu kaya itu, dia tak ingat sama Allah. Maka miskin dan kaya adalah ujian dari Allah. Tak karena awak miskin awak jauh dari Allah, tak juga karena kaya pun awak jauh dari Allah Ta'ala. Jadi setiap musibah yang kita dapatkan, misalkan contoh sederhana, apa dia? Sakit. Sakit kita, sakit itu adalah izin dari Allah. Allah yang ngasih. Apa tujuannya? Itu salah satunya. Ketika banyak musibah yang kita dapat, maka itulah diantara yang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuan-tuan guru, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir, rahmatullahi wa afwihi wa maghfiratihi bila sababin minal ibad. Ada satu yang paling penting kita ingat, bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada hukuman Allah atau sanksi dari Allah. Kemudian ada pula di mana Allah Ta'ala itu, kalau kita pernah belajar aqaidul khamsin, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamu binafsihi, lagi wahdaniyat qudrat iradat ilmun sama hayyun sampai pada ujung,
ada dari antara lagi akidah kita yang kita mesti kenal bahwa Allah punya sifat jaiz. Jadi kalau aqaidul khamsin itu 50 akidah itu dulu dipelajari waktu sekolah sore, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz pada Allah dan 1 yang jaiz pada Rasul. Maka yang jaiz pada Allah itu apa maknanya? Bahwa Allah tidak diatur oleh makhluk. Apa makna di sini? Kita masuk surga, kita masuk neraka itu atas kehendak Allah. Jangan berpikir karena awak punya amal masuk surga. Dan jangan nuduh orang, menjudge orang karena banyak maksiatnya pasti masuk neraka. Itu tak boleh. Jadi karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa. Allah berkuasa, entah karena tak adanya amal awak, Allah masuk surga. Entah karena mungkin satu kesalahan atau mungkin yang lain, kita bilang wallahu a'lam. Allah punya kehendak, itu Allah khususkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sama halnya dengan hidayah Bapak Ibu, kan di akhirat itulah dia. Di dunia ini apa? Hidayah. Tak semua orang, adanya orang yang belajar tentang Islam tak masuk Islam. Ada orang yang tak belajar masuk Islam tiba-tiba masuk Islam. Ada kita pula yang kata selama ini Islam, dah itu pula apa? Berubah pula jadi orang kafir. Apa sebab? Petunjuk hidayah untuk masuk Islam beriman itu mutlak atas kehendak Allah. Begitu juga dengan nanti. Kalau memang kita yang mengatur Allah, entah karena banyak amal, aku layak masuk surga, maka hebatlah diri kita melebihi dari hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dapat kita ambil iktibar. Kita ulang sebentar sebelum ada pertanyaan. Yang pertama, untuk menghilangkan itu taubat. Ini ingat Bapak Ibu, bukan gampang taubat itu, ya, bukan gampang. Kemudian perbanyak mengucap kalimat istighfar, mohon ampun pada Allah. Jangan sikit-sikit bilang istighfar. Pulang nanti dari pengajian nih, mulut tu jangan diam, jangan berkombur. Bercakap awak, mulut awak hilangkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian apa lagi? Perbanyak memperbuat amal-amal kebaikan, karena tak ada amal kita ni yang tidak memberi manfaat baik dalam dunia maupun akhirat. Di antaranya apa? Menghilangkan hukuman, akibah, ukubah daripada perbuatan dosa kita. Apa selanjutnya? Yaitu apa? Berdoa. Doakan orang lain, doakan orang beriman. Awak terlupa kadang karena mungkin hanya memikirkan diri sendiri, itu salah. Berdoa, doa yang terbaik itu doa yang ikut serta orang lain pun kita doakan. Kemudian hal yang selanjutnya yaitu dengan mengingatkan diri kita untuk beramal kepada orang yang sudah meninggal. Biasanya kadang kalau kita masih beramal nih baru-baru meninggal, ayah mak baru mati, ingat awak mendoakannya. Ingat awak untuk memintakan ampunannya, minta awak apa? Buat sedekah. Malam pertama 2, 3, 7 sampai malam 40. Habis itu tak ada lagi pernah bersedekah. Ini parah namanya Bapak Ibu. Amalkan terus. Ya kan, walaupun tak ada lagi hari 40, buat hari yang 4000. Berapa lama orang itu sudah meninggal? Sudah lebih 20 tahun, 30 tahun lalu. Buat amal kebaikan untuk orang tua. Tak bisa banyak-banyak mengumpulkan orang, paling enggak ada awak teringat untuk orang tua awak. Kemudian hal yang selanjutnya tadi adalah syafaat Nabi. Ini sama halnya Bapak Ibu, amalkan. Datang awak ke masjid, bilang istighfar atau kalimat lain, yang pulangnya bilang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Atau ada orang membilangkan Nabi Muhammad, langsung bilang, ya kan, rahima anfi rajulin, celaka betul lah orang kalau dah dengar nama Muhammad dia tak mau mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian apalagi dengan ketentuan yang selanjutnya, musibah. Jangan bersedih awak dapat musibah itu, ya kan? Hati orang yang beriman senantiasa meridhoi apapun keputusan dan ketetapan Allah Ta'ala. Makin banyak musibah yang awak terima, itu bukan menjadi satu hal yang
mungkin kita anggap derita, nasib, ndak. Itulah ketentuan Allah yang dimana dengan musibah itu makin banyak musibah, makin besar ujian itu, makin besar pula pahala yang kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah di mana Allah punya kehendak dan kuasa yang tidak ada kaitan kepada makhluk. Allah yang menciptakan makhluk, maka tak pantas makhluk yang pandai-pandai mengatur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.